Halo, balik lagi dengan aku, Ahmad Maulana Alfarel Rizanda dengan NRP 502641114 dari Prodi Sistem Informasi ITS 2024. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan di video-video sebelumnya mengenai modul 2 mata kuliah infrastruktur TI, yaitu Linux Overview. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang lab terakhir di modul ini, yaitu lab 2.7.8, Configure Security Features in Windows and Linux. So, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Let's go. Oke, ini adalah lab 2.7.8, Configure Security Features in Windows and Linux. Dengan kita memiliki 4 part. Dengan part 1, Update Windows and Linux, part 2, Windows Local Security Policy, part ketiga adalah Configure Firewall Rules, dan part keempat Install and Run Application. Dengan kita membutuhkan resource Windows 10 PC, tapi di sini saya menggunakan Windows 11 ya. CSE Lab VM virtual machine yang sudah kita install dari video lab yang pertama, dan internet access. Oke, di sini saya sudah membuka ini ya, CSE Lab VM virtual machine-nya. Sini mungkin saya split screen seperti ini untuk memudahkan. Oke. Di lab ini kamu akan update keduanya, antara Windows dan juga Linux system. You will configure local security policy and configure firewall rules in Windows. In Linux you will install dua aplikasi, yaitu CrewKit and Linux. Oke, langsung saja kita masuk ke instruksinya. Part 1, Update Windows and Linux. Oke. Cara untuk update Windows dan Linux ini, kita langsung saja masuk ke step 1 ya. Oke, kita pertama verify connectivity between the CSE Lab VM and the Windows host computer. In this step, you will verify connectivity to the internet so that you can download updates. Furthermore, you will verify connectivity between CSE Lab VM and Windows PC so that you can perform tasks later in this lab. Oke. Sebelum kita launching CSE Lab VM ini ya, kita perlu untuk mengatur beberapa settings. Oke, di sini. Ini adalah CSE Lab VM saya. Saya tekan settings. Oke, selanjutnya settings, dan kita pergi ke network. Adapter 1. Ini kita ubah ke bridge adapter, dan ini yang ada ini ya. Oke, sini kita oke saja, dan kita buka CSE Lab VM. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Oke, di sini sudah terbuka ya. Kita selanjutnya open terminal. Ini, oke. Supaya terlihat. Oke, di dalam terminal kita ketikkan IP address untuk mengetahui IP kita. Oke, ini adalah IP yang kita gunakan, dan dalam Windows komputer kita buka command prompt cmd seperti ini, dan kita ketikkan ipconfig. Oke. Record the IP address for both CSE Lab VM and Windows. Oke, untuk CSE Lab VM, IP yang digunakan adalah ini ya, 192.168. Oke, ini saya copy saja langsung ya, dan paste. Oke, ini adalah IP dari CSE Lab VM, dan untuk IP Windows yang saya gunakan adalah
ini online teknologi adalah ini. Saya copy saja. Oke. 192.168.0138. Oke. Nah, antara kedua IP ini seharusnya sama ya. Ini kita lihat 192.168, 192.168, jadi sudah benar ya, karena sudah di IP yang sama, pas IP yang sama. Oke, selanjutnya from the respective command from ping a website of your choice to verify bahwa kalau Windows host dan CSL VM kita itu bisa mengakses internet. Oke, di sini kita lakukan ping bebas ke website apapun. Saya gunakan my.its.ac.it. Oke, di sini saya enter saja. Dan ya, ini menandakan kita sudah berhasil terhubung ke internet ya. Ini, oke. Dan selanjutnya saya juga melakukan ping di Windows melalui command prompt. Ping my.its.ac.id, enter. Oke, ini juga berhasil ya. Oke, sudah berhasil. Oke, ini saya stop saja dengan Ctrl C. Oke. Jadi ini menandakan sudah kita terhubung ke internet. Verifying the Windows host that can ping CSL VM. Oke, kita akan melakukan ping dari Windows ke CSL VM. Caranya adalah dengan ping dan kita memasukkan IP dari CSL VM. IP yang perlu dimasukkan adalah yang ini. Kita masukkan dan kita enter. Oke, ini menandakan jadi kita sudah bisa melakukan ping dari Windows ke Linux yang ada di CSL VM ini. Oke, dan selanjutnya kita dari CSL VM akan mencoba untuk melakukan ping ke Windows host. Caranya sama dengan menuliskan command ping dan memasukkan IP Windows. Kita paste. Oke. Dan di sini saya langsung Ctrl C. Dan di sini kita lihat ya, CSL VM ini berusaha untuk mengirimkan ping paket ini. Namun dari 7 paket yang ditransmit ini tidak terkirim, null receive, jadi semuanya gagal dan 100% packet loss seperti itu. Jadi kesimpulannya kita belum bisa melakukan ping ke Windows host. Nah, ini the CSL VM may not be able to ping the Windows host because of the default firewall setting in Windows. Jadi karena ada firewall setting di Windows yang nanti akan kita modify selanjutnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke step 2, check for Windows update. Oke, kita masuk ke Windows menu, start menu, dan check for update. Di sini kita ketik check for updates, kita open. Oke, in the Windows update window you can review optional update and the update history. Explore all the available options related to Windows update and answer the following question. Di sini ada pertanyaan, kapan terakhir kali the system check for update? Ini, let's check hari ini 2159. Let's check hari ini 21.59. Seperti itu. Selanjutnya, what are your current active hours? What will Windows do outside the active hour? Oke, apa sih jam berapa sih active hour saya itu? Bisa kita lihat cek di sini advanced option. Dan ya, ini adalah active hour.
Saat ini active hour-nya adalah mulai pukul 07.00 sampai 01.00 gitu. Oke. Kita baca di sini, we won't restart your device during these hours. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi jika di luar dari active hour ini? Nah, jadi kesimpulannya jika di luar active hours, Windows akan bisa melakukan restart secara otomatis seperti ini ya. Kita show answer. It probably be Windows can automatically restart the system outside the active hours. Jadi benar ya, akan bisa melakukan restart secara otomatis. Oke, kita masuk ke step 3, Linux update and upgrade. Oke, kita masuk ke CC Lab VM dan kita ketikkan apt strip cat. Ini adalah untuk melihat semua komen-komennya, dan kita gunakan apt/stripcat spasi update. Oke, seperti ini. Dan bentar, kita harus menggunakan sudo ya, sudo password. Oke, kita tunggu sebentar ini. Oke. Oke, sudah. In the terminal, enter the command sudo apt-get upgrade untuk mendapatkan update terbaru. Oke. This command will not remove currently installed package if the newer version cannot be upgraded. No change will be made to the package. Oke, kita langsung saja masuk. Kita tulis komennya untuk melakukan upgrade, sudo apt-stripcat upgrade. Kita enter. Oke, di sini kita ketik Z dan enter. Oke, di sini mungkin akan membutuhkan beberapa waktu yang beberapa menit lah, yang mungkin tergantung prosesnya. Jadi mungkin kita tinggal saja untuk masuk ke step selanjutnya. Oke, sembari menunggu proses upgrading dari ini. Oke, kita sekarang masuk ke part 2, Windows Local Security Policy. Ini opsional ya, dan di sini tertulis Local Security Policy comes only with Windows Pro dan Enterprise atau Enterprise Edition. Sedangkan saya menggunakan Home Edition. Nah, kalau menggunakan Home Edition, kita bisa mencari di tutorial di internet bagaimana untuk enable Local Security Policy atau secpol.msc. Oke, ini kan opsional ya, jadi saya akan membahasnya secara umum saja ya. The Windows Local Security Policy of a system is a set of information about the security of your computer. Jadi Windows Local Security Policy ini sistem yang memberikan informasi seputar keamanan dari komputer kita. In this part, you will configure the local password policy, account logout settings, and the audit policy. Oke, kita langsung saja masuk ke step pertama. Configure a local policy in Windows. Oke. Navigate the local security policy by searching for and opening control panel. Oke, kita buka dulu control panel ya. Control panel. Saya menggunakan Windows Run. Oke. Administrative tools. Administrative tools, seingat saya itu berada di sini ya. Ini sama saja dengan Windows Tool ya. Oke, dan setelah itu kita cari Local Security Policy ini. Kita double klik saja dan seperti ini. Atau bisa saja kita langsung
klik search local security policy ini ya. Oke, seperti itu. List a few security policy setting. Di sini ada banyak ya. Contohnya ada account policy, local policy, kemudian ada Windows Defender, firewall with advanced and etc. dan banyak lainnya ya, sampai advanced audit policy configuration ini ya. Oke, seperti itu ya, benar ya. Oke, expand the account policy and klik password policy. Account policy ini kita expand dan password policy. 6 policy are display in the right. Ya, ini ada beberapa. Kemudian the first policy and first password history is used to set the number of unique password the user must enter before being allowed to reuse password. Double click on the first password history dan set the value ke 2. Oke. Fill in the value you should set in local security policy for the remaining password policy security setting. Kita bisa mengaturnya ya. Seperti ini. Oke, dan di sini ada answer area. And first password history ini 2. Maximum password is 42 days. Minimum age ini 0 days. Password length minimum 0. Password must meet complexity requirement. Password must ini disable ya. Disable. Store password using reversible encryption. Store password using reversible encryption disable juga. Oke, seperti ini ya. Ini mungkin akan berbeda tergantung laptop atau device yang kita gunakan masing-masing. Oke, langsung saja kita masuk ke step 2. Test the password policy security settings. Oke, kita masuk ke menu start dan kita cari namanya change your password. Bentar. Ini password. Oke, ini ya. Oke, di sini klik password dan klik change. Ini password dan change. Di sini saya untuk Windows saya tidak memasang passwordnya ya, dan saya tidak ingin memasang password untuk memudahkan pekerjaan saya. Jadi mungkin saya akan melewati step ini saja ya. Nah, ini gunanya untuk memasang password ataupun mengganti password ya, dengan kita mengklik change ini ya, seperti ini. Kita langsung saja masuk ke step 3, configure the account logout policy security setting. Oke, sekarang kita kembali ke ini, local security policy, expand the account policy, kemudian kita pilih yang account logout policy. Oke. Change the default setting to the following. A user must wait 10 minutes. Sudah betul. Kemudian selanjutnya, user are logged out of the computer after 5 attempts to enter the correct password. Oke, ini kita ganti ke 5. Seperti ini ya. Oke, jadi how long should the user have to wait before attempting the logback in 10 minutes? How many times is a user allowed to attempt to log in before the account is locked? 5 times. Seperti ini ya. Oke,
atau 5 times. Oke. Selanjutnya step 4, configure the audit policy security settings. Expand the local policy menu. Kita ini local policy menu. Kemudian klik audit policy. Double click to open properties Windows for audit account logon event. Yang ini ya, kita double klik dan seperti ini. Di sini akan ada box 2, success and failure. Nah, klik the explain tab to learn about the security setting. Klik OK to close the properties. Ini kita bisa mempelajari sebenarnya ini membahas tentang apa sih, seperti itu. Dengan mengklik ini kita baca di sini seperti itu. Kan kalau sudah kita klik OK. Dan juga bisa belajar yang lainnya dengan mencoba semuanya ya. Dan ini kita klik di sini seperti itu. Oke, kita langsung saja lanjut ke part 3, configure firewall rules. Oke. Di sini step 1. Oke, sebelum itu traffic travels in and out of device using ports. The firewall itu mengontrol the flow atau alur dari traffic ini. Think of the firewall as a security guard who control the inbound and outbound traffic based on the firewall rules. Oke. Kita langsung saja masuk ke step 1, investigate Windows Defender Firewall. Nah, kita dari start menu, kita search for Windows Defender Firewall. Kita search firewall. Ini dia. Windows Defender Firewall seperti ini. Ini adalah tampilan utamanya. Dan what is the benefit of using Windows Firewall? Nah, keuntungan dari menggunakan Windows Firewall. Windows Firewall itu berguna untuk mencegah peretas atau software yang berbahaya yang berisikan virus maupun malware ataupun apapun itu yang untuk mendapatkan akses ke komputer kita melalui internet maupun jaringan seperti itu. Jadi Windows Firewall ini bisa mencegah lah. Oke. In the left panel of the window, click allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Yang ini ya. Oke. Nah, di sini saya gini aja. Oke. Di sini akan ada program-program service yang Windows Firewall itu kalau misal ini di check mark itu berarti tidak diblok oleh Windows Firewall. Program and service that Windows Firewall is not blocking will be listed with a check mark. Jadi semua ini yang di check mark ini tidak diblok oleh Windows Firewall. Seperti itu. Getting too many exceptions in your programs and service file can have negative consequence. Deskripsikan dampak negatif untuk dari mempunyai terlalu banyak exceptions. Nah, membuat terlalu banyak exceptions dalam firewall itu seperti pada file programs and service itu dapat melemahkan keamanan sistem. Hal ini itu diakibatkan karena misalnya terlalu banyak exception itu peluang bagi perangkat lunak berbahaya atau peretas itu lebih mudah untuk mendapatkan akses yang tidak sah untuk memasuki sistem kita melalui lubang atau hole yang dibuat oleh exceptions tersebut. Nah, ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas firewall dalam melindungi sistem dari serangan eksternal seperti itu. Oke, kita lanjut ke step 2. Configure the advanced security features in Windows Firewall to allow echo request. Oke, kita langsung saja kita balik ke Windows ini, Defender Firewall. Kita klik Advanced Settings ini. Seperti ini.
In the Windows Firewall with Advanced Security on local computer ini, you can configure inbound rules, outbound rules, or connection security rules. Ini ada inbound, outbound, dan juga ada monitoring ya untuk melihat status dari configured rules. Oke, pertama kita cek inbound rules, kemudian in the action pane ini di panel aksi kita klik new rule. Nah, di sini kita pilih yang custom, kemudian kita pilih next sebanyak 2 kali. Dan sekarang kita berada di protocols and ports. Nah, di sini kita ganti ini menjadi ICMP4, kemudian klik customize, dan ini kita checklist yang echo request seperti ini. Ini kita pilih spesifik ICMP types dan echo request, dan kita klik OK seperti itu. Kemudian klik next 3 kali itu agak, dan kita akan sampai di profile. Nah, di sini kita diselect yang public, jadi kita off-kan public ini ya. Oke, selanjutnya kita next, beri nama misal ini new rules EP seperti ini ya. Lalu beri deskripsi kalau ingin, ini opsional. Kalau sudah, kita finish saja. You should now see your rule at the top of the list of inbound rules in the Windows Defender Firewall with Advanced Setting Security. Oke, kita bisa melihatnya ini ya, yang paling atas ini ya, New Rules ET tadi namanya. Oke, now the rule has created, verifying that CSLF VM can ping the Windows host and receive replies. Oke, sekarang kita akan mencoba apakah sudah bisa untuk meng-ping Windows dari CSLF VM. Sebentar, apakah tadi update-nya sudah ya? Oh, ini default no. Jadi saya mungkin buka di default saja. Oke, lanjut saja ke part 4, install and run application. Di part ini kita akan menginstal 2 aplikasi di CSLF VM, yaitu chRootkit dan Linux. Oke, chRootkit ini akan download dari software repository. However, we will add a new repository so we can install Linux. Oke, step 1, install dan run chRootkit. Tool ini adalah digunakan untuk cek for sign of a rootkit on a local system. Nah, rootkit ini adalah tipe dari malware yang bisa remain hidden on your computer, yang bisa tersembunyi di komputer kita. Yang ini tuh biasanya digunakan untuk to cause yang menyebabkan significant damage kepada device kita yang dilakukan oleh hackers. Oke, langsung saja kita coba untuk menginstalnya ya. Kita ketik ini, mungkin saya copy saja langsung ya. Ini paste dan saya enter sudo apt install rootkit password seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita lakukan ini sudo chRootkit. Oke. Nah, ini outputnya akan sangat banyak ya. Kita tunggu sebentar. Oke, selesai, dan ini outputnya memang sangat banyak ya. Maka oleh karena itu the output can be filtered to look for interest strings such as worm. Nah, tergantung kebutuhan kita bisa memfilter ya. Kita command-nya itu menggunakan ini, menggunakan
pipe together with the command grep. Kita coba saja, ini kita langsung copy saja ya. Saya paste, saya enter. Oke, di sini muncul ya yang kita cari, worm ini, dengan kata kunci worm. Oke, selanjutnya adalah step 2, install Linux. Nah, Linux ini merupakan security tool untuk sistem running OS yang berbasis Unix seperti Linux ini yang kita gunakan dan macOS. Nah, Linux ini will be used later in another activity to harden a Linux system. Oke, langsung saja kita masuk ke proses cara mendownloadnya. Pertama, kita copy paste the following command. Kita copy paste command yang ada di sini untuk import kunci key dari Chishofy key server. Kunci ini dibutuhkan untuk kita memverifikasi integrity your downloadan kita ketika kita mendownload Linux. Oke, di sini saya sudah menyiapkan kodenya ya, karena komen dari modul ini sedikit berantakan, jadi saya sudah membetulkannya dengan ini ya, seperti ini. Dan ini kita copy paste saja, ini paste. Oke, dan saya enter. Oke, di sini kita tunggu dulu sebentar. Oke, ini sudah selesai ya. Selanjutnya ke step B. Copy and paste the following command into a terminal to add the Linux repository maintained by Chishofy. Oke, di sini juga saya sudah menyiapkan komennya ya, yang sudah saya rapikan. Ini langsung saya paste saja, saya enter. Oke, outputnya sama ya seperti yang ada di modul ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita melakukan update. Perform an update after adding a new repository. Kita ketikkan di terminal sudo apt-get update. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Dan sudah. Selanjutnya, use the command apt install to install Linux. Jadi kita langsung saja, ini saya ketikkan di terminal sudo apt install Linux. Saya enter. Oke, kita tunggu sebentar proses installnya. Oke, ini sudah selesai ya. Oke. Jadi ini sudah terinstall di virtual mesin kita. Di sini ada pertanyaan dari output yang ditampilkan, berapa versi Linux yang kita download ini. Oke, di sini ini ya, 3.1.2. Kita 3.1.2. Ini kalau di modul adalah 3.1.6. Mungkin karena ini versi yang sudah lama ya yang di modul ya. Yang saya gunakan adalah versi yang terbaru, seperti itu. Untuk verifikasi versi dari aplikasi yang kita sudah install, kita bisa menggunakan command ini dari Linux show versi. Dan kita enter, dan ya benar ya, 3.1.2 ya, sudah benar. If you want to determine the latest version provided by Chishofy, enter the following command at the terminal. Jadi kalau kita ingin mendetermine the versi yang terbaru, kita tuliskan command ini ya. Oke, ini coba saja kita paste seperti ini ya. Ini sudah versi yang terbaru ya. Oke, selanjutnya you can run sudo apt-get update and sudo apt-get upgrade. Sekali lagi, untuk
memastikan kalau kita itu sudah memiliki aplikasi yang terupdate, yang terbaru seperti itu. Oke, sekian materi yang di modul sudah selesai ya di lab ini. Jadi saya kira saya cukupkan sampai sini pembahasan lab pada kali ini. Kita di lab 2.7.8 ini sudah membahas tentang security features yang ada di Windows dan juga Linux. Oke. Baik, terima kasih yang sudah menonton. Dari video lab pertama sampai video lab yang ke-8 ini. Ini merupakan video lab terakhir di modul 2 yang membahas tentang Linux Overview ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menonton. Tunggu saya di video-video selanjutnya untuk membahas lain-lainnya, misal modul-modul yang lain seperti itu. Baik, jangan lupa selalu bersyukur dan tetap tersenyum. See you.